Salam sejahtera buat anak kami di kelas 12. Kembali lagi kita di pelajaran sosiologi dengan Ibu FT. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bab 2 mengenai globalisasi dan dampak dari perubahan sosial. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu pengertian dari globalisasi. Nah, berbicara mengenai globalisasi adalah suatu rentetan hasil dari adanya perubahan sosial. Munculnya manusia modern mengakibatkan munculnya globalisasi. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik dari globalisasi. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya karakteristik dari globalisasi. Nah, untuk itu persiapkan bukumu atau referensi yang lain yang mendukung dalam proses belajar kita mengenai apa itu globalisasi. Oke, baik, kali ini kita akan masuk ke karakteristik globalisasi. Nah, ternyata dalam proses globalisasi itu mempunyai karakteristik atau ciri-ciri mungkin. Nah, baik, dalam slide bisa kamu lihat dan juga dalam buku kamu di halaman 61 mengenai karakteristik globalisasi. Nah, dalam slide dikatakan bahwa ada beberapa karakteristik dari globalisasi. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Nah, ini apa maksudnya? Kalau berbicara mengenai globalisasi berarti terjadi sesuatu yang keterbukaan dari negara satu ke negara yang lain. Nah, yang dulunya kita lihat bahwa kalau kita bayangkan dari Indonesia pergi ke Amerika mungkin butuh waktu yang begitu lama, bahkan berbulan-bulan mungkin. Nah, tetapi akibat adanya perubahan sosial, munculnya manusia modern yang menimbulkan terjadinya discovery atau penemuan baru, maka yang tadinya jauh itu bisa menjadi dekat. Nah, sehingga terjadilah globalisasi. Kita lihat kalau sekarang kamu pergi ke mungkin berangkat pagi ingin menuju ke benua Amerika, mungkin besok pagi kamu sudah sampai di benua Amerika. Tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Nah, sehingga memang bisa kita buktikan bahwa salah satu karakteristik dari globalisasi adalah perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Nah, jadi tidak lagi ada kata-kata jauh, tidak lagi ada kata-kata bahwa saya tidak bisa berkomunikasi. Nah, karena sekarang teknologi sudah mendukung hal itu semua, sudah mendukung untuk terjadinya globalisasi. Nah, bisa kita lihat memang itu bahwa kita juga bisa merasakan dampak dari globalisasi itu kepada kita sekarang ini. Nah, yang kedua, apa katanya? Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Nah, bisa kita lihat sekarang memang tidak ada negara yang tidak menjalin hubungan kerjasama dengan negara yang lain. Kenapa? Karena satu negara dengan negara yang lain pasti saling membutuhkan atau saling memiliki ketergantungan dengan negara yang lain, misalnya dalam hal sumber daya alam atau dalam hal penanaman saham. Nah, yang ketiga apa? Peningkatan interaksi kultur melalui perkembangan media massa. Apa maksudnya di sini? Nah, sekarang kita sudah tahu akibat adanya teknologi. Nah, kita sudah tahu bagaimana budaya orang yang ada, masyarakat yang ada di Afrika misalnya. Budaya masyarakat India misalnya. Karena di Indonesia sering sekali ada pertukaran antara film, sering kita lihat di stasiun-stasiun TV, menayangkan film-film Hindustan, menayangkan film-film Korea. Nah, sehingga interaksi budaya itu semakin meningkat akibat adanya perkembangan media massa, lagi-lagi teknologi. Itu menandakan bahwa sudah ada terjadi globalisasi. Nah, yang keempat apa? Wah, ini meningkatnya masalah bersama. Nah, ini kamu lihat ada beberapa ini poin-poin dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan penyakit misalnya. Nah, dalam hal ekonomi, kamu lihat sekarang. Nah, westernisasi. Apa itu westernisasi? Mengikuti gaya kebarat-baratan.
gaya hidup, style, kegemaran. Nah, hal itu menyebabkan ya munculnya jobless ataupun pengangguran, utang, atau hilangnya mata pencarian bagi para pekerja dan buruh. Nah, kenapa? Ya mungkin karena ya terlalu tinggi keinginan akibat media massa tadi ya, sehingga ya apa yang kamu dapat tidak sesuai dengan apa yang kamu keluarkan. Sehingga ya muncullah masalah bersama. Di mana-mana kamu lihat sekarang begitu banyak pengangguran, apalagi akibat COVID-19 saat ini ya. Banyak prediksi mengatakan akan terjadi resesi, pengangguran massal, PHK massal. Nah, itu menjadi ya masalah bersama saat ini di dunia. Nah, yang bagian dalam hal lingkungan. Nah, banyaknya kerusakan ekologi, kerusakan ya lingkungan alam. Sudah banyak ya akibat ulah manusia modern tadi mengakibatkan ya lingkungan alam menjadi rusak. Karena apa? Semakin tinggi daya pikir, semakin tinggi keinginan untuk melakukan sesuatu. Nah, sehingga dia tidak sadar bahwa dia sudah merusak alam. Dan itu ya menjadi masalah bersama bagi kita. Nah, dalam hal yang lain, mungkin kamu lihat ada penyakit ya, AIDS. Dari mana itu AIDS pertama kali muncul? Apakah dari Indonesia? Tentu tidak. Nah, AIDS itu muncul pertama sekali dari benua Afrika. Bagaimana bisa sampai ke Indonesia? Mungkin kita bisa kaji ke sejarah mungkin ya. Nah, kalau kita kaji ke sejarah mungkin pada saat Indonesia ini masih diduduki oleh Belanda dan begitu banyak perkebunan tembakau di Indonesia, sehingga harus mendatangkan ya para budak dari negara lain termasuk dari negara Afrika. Nah, itu mungkin saja ya akibatnya ya apabila tadi budak itu tidak sehat, akhirnya dia meninggalkan penyakit di Indonesia. Nah, apalagi selain AIDS, Corona kamu lihat, COVID-19. Nah, awalnya muncul di negara Wuhan, Cina, tapi akhirnya apa? Menyebar ke seluruh dunia. Dan itu sekarang menjadi benar-benar masalah pandemi di dunia saat ini. Dan sampai sekarang belum bisa teratasi. Dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Dan itu adalah menjadi masalah kita bersama saat ini, masalah dunia. Ya, jadi ini adalah ya menandakan bahwa sudah muncul, sudah terjadi globalisasi di Indonesia saat ini maupun di dunia. Nah, itu adalah mengenai karakteristik globalisasi. Nah, sekarang kita masuk ke proses. Nah, bagaimana sebenarnya ya proses terjadinya globalisasi? Seperti yang Ibu singgung tadi barusan, bahwa ya kalau kita kaji ke sejarah, nah dulu pun ya Indonesia ini sudah terbuka dengan negara yang lain. Nah, kita lihat ya dari adanya ya kita di letak Indonesia yang begitu strategis di antara dua samudra dan dua benua, sehingga Indonesia ini menjadi ya daerah lalu lalang, nah lintas perdagangan, sehingga sering sekali ya para pedagang dari luar Indonesia itu akhirnya singgah di pesisir, misalnya di Aceh. Nah, itu pun sudah menandakan bahwa sudah terjadi proses globalisasi. Nah, dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Nah, proses globalisasi tersebut, walaupun sebenarnya ada ya fase-fasenya. Nah, ya ada fase-fase ya yang mulai datangnya para pedagang. Nah, dominasi perdagangan mungkin kaum muslim di Asia dan Afrika. Nah, sehingga memunculkan ya adanya ya mengapa mereka mendominasi. Mungkin ya mereka ingin ya memperjualbelikan barangnya dan ya ujung-ujungnya ingin menguasai sumber daya alam yang ada di daerah yang dia tuju. Nah, mengapa? Nah, mungkin ada sesuatu yang dipikirkan. Kamu ingat ya adanya revolusi industri. Apa revolusi industri? Berarti suatu perubahan cepat secara besar-besaran dari tenaga manusia ke tenaga mesin, sehingga membutuhkan sumber daya alam. Nah, sehingga mereka menjelajah untuk mencari di mana sumber daya alam yang masih bisa dikuasai. Dan salah satunya adalah Indonesia ya. Jadi itu sebenarnya sedikit ya mengenai
proses awal terjadinya globalisasi di Indonesia. Nah, Ibu harap ya anak-anak Ibu sekalian juga membaca buku-buku atau referensi mengenai ya materi kita ya mengenai globalisasi, karena mengenai globalisasi ini ya cukup menarik karena itu memang ya terjadi di negara kita, dan itu bisa kita lihat dari gaya hidup, dari keinginan masyarakat sekarang ini yang begitu banyak mengarah ke westernisasi. Terima kasih.